zat gizi mikro. Nah, jadi untuk kali ini saya akan mengisi terkait dengan materi penuhi nutrisi si kecil tanpa overthinking. Jadi sambil kita pelajari bareng-bareng, sambil kita diskusikan dan juga sharing pengalaman juga bisa. Nah, ini ada beberapa 4 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan triple burden malnutrition, yaitu tiga beban ganda yang sedang dialami oleh negara kita terkait dengan pemenuhan gizi pada anak-anak. Lalu yang kedua tentang 1000 HPK. Jadi 1000 HPK itu apa? Atau disebut juga dengan 1000 hari pertama kehidupan, yang merupakan salah satu program atau salah satu hal yang penting banget kita persiapkan untuk memenuhi kebutuhan si kecil sejak dari kehamilan. Yang ketiga yang sedang hit saat ini yaitu terkait dengan konsumsi sugar sweetened beverage atau makanan dan minuman yang berpemanis, karena kita tahu sendiri bahwa uh, prevalensi diabetes pada anak-anak di Indonesia ini sudah meningkat sebanyak 70 kali lipat. Dan yang terakhir adalah menyusun menu B2FA. Jadi kalau selama ini mama-mama atau kita sering bingung, ini saya udah tepat nggak ya memberikan makanan untuk si dede, atau saya udah pas belum ya proporsinya, atau ternyata saya masih kekurangan nih penambahan, entah itu dari sisi protein atau mungkin dari sisi vitamin dan mineral dan lain sebagainya. Jadi kita akan kupas bareng-bareng ya di sini. Yang pertama, siapa di sini mungkin yang sudah sering kali lihat tagline berita yang beredar di sosial media kita, baik mungkin ini hanya segelintir berita yang bisa kita baca dan sering lewat ya. Tapi kadang berita-berita ini juga sering kali ada di sosial media kita, mungkin di TikTok atau mungkin di Instagram kita. Jadi banyak sekali permasalahan gizi pada anak-anak, mulai dari yang kelebihan, yaitu ada yang terakhir kali ini adalah terkait dengan obesitas pada anak 1 tahun. Eh, Lalu ada lagi terkait dengan kasus diabetes yang baru ini dirilis oleh IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa prevalensi diabetes di Indonesia ini naik sebanyak 70 kali lipat. Artinya kenapa? Bahwa selama ini diabetes ini yang kita kenal adalah penyakit yang menyerangnya pada usia dewasa hingga lansia ya. Tapi ternyata di usia anak-anak pun juga bisa. Bahkan terakhir saya update terkait dengan informasinya, ada anak yang usia 3 tahun sudah mengalami diabetes. Nah, tentu ini kita harus cross-check lagi terkait dengan bagaimana sih pola makan yang diberikan oleh mungkin mamahnya, mungkin ayahnya, atau mungkin pengasuh, bahkan susternya. Jadi kita harus tahu bagaimana memberikan makanan yang tepat untuk si kecil. Dan yang terakhir adalah yang mungkin sering kali terlupakan, tetapi jumlahnya juga banyak, adalah kasus kekurangan gizi, kelaparan, dan juga stunting yang masih banyak terjadi. Walaupun memang prevalensinya paling besar, terutama untuk di daerah-daerah luar atau daerah-daerah seperti Papua, Nusa Tenggara, tapi tidak menutup kemungkinan di kota besar pun hal ini juga bisa terjadi. Jadi kita harus tahu semua akar permasalahan gizi yang mungkin akan terjadi atau mungkin beresiko terjadi pada si kecil, tapi kita nggak perlu overthinking. Jadi kita harus tahu apa yang akan kita ambil, langkah yang akan kita lakukan agar permasalahan ini tidak terjadi. Nah, ini adalah uh, permasalahan gizi yang banyak terjadi terutama untuk Indonesia. Indonesia ini sendiri kan merupakan negara berkembang ya. Jadi kalau mungkin di beberapa negara maju dan beberapa negara lainnya ini sebagian besar masih double burden malnutrition. Jadi masih mengalami dua masalah gizi ganda. Tapi kalau kita sudah masuk ke triple, jadi artinya bahwa kalau kita melihat seorang anak mungkin dari status gizinya atau mungkin secara antropometri kita melihat, oh ternyata dia dalam kondisi normal gitu ya. Tapi setelah di cross check ternyata dia mengalami defisiensi, terutama yang paling sering terjadi pada bayi dan balita adalah defisiensi zat besi. Jadi si anak ini kelihatannya baik-baik aja, tapi ternyata kadar zat besinya rendah. Nah, tentu ini juga harus menjadi permasalahan khusus yang kita tangani. Kita melihat dari data yang ada di berdasarkan Riskesdas ya, atau riset kesehatan dasar, ini yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa prevalensi stunting atau gagal tumbuh pada anak-anak, lalu posting, kelaparan, dan juga overweight ini masih besar. Walaupun memang berdasarkan riset di tahun 2013 dan 2018 sudah mengalami
penurunan, namun jumlah ini masih tergolong besar. Bahkan untuk stunting itu sendiri, bisa kita ibaratkan 1 dari 3 orang anak di Indonesia itu mengalami stunting atau gagal tumbuh. Sehingga membutuhkan intervensi gizi dan juga penanganan yang tepat agar bisa dipulihkan atau mungkin masih bisa diperbaiki kelak di kemudian hari. Nah, selain masalah kekurangan itu sendiri, ada lagi masalah kelebihan. Jadi, eh, kenapa sih eh, kita juga harus concern dengan permasalahan kelebihan gizi ini sendiri? Padahal kan mama-mama atau mungkin semua orang itu mengira selama ini bahwa baby atau anak-anak yang gemuk itu lucu gitu, sehat. Tapi belum tentu juga. Justru sekarang ini kita melihat atau menelisik kembali bahwa anak-anak yang mengalami kelebihan gizi dalam hal ini adalah obesitas itu memiliki resiko terkena penyakit degeneratif yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki status gizi normal. Nah, misalnya apa? Misalnya adalah diabetes. Tidak perlu menunggu waktu ketika mereka dewasa resiko itu terjadi. Bahkan di usia anak-anak pun kondisi tersebut juga dapat mengakibatkan diabetes di selang beberapa tahun. Nah, lalu ini adalah 3 permasalahan gizi yang kita alami. Ada yang berupa pertama adalah kekurangan, ada stunting atau gagal tumbuh, lalu kelaparan, dan juga kekurangan berat badan. Lalu di sisi lain kita juga mengalami kasus kelebihan berat badan dan juga obesitas, di mana kondisi ini juga paling banyak terjadi pada anak usia sekolah ya, mulai dari SD, SMP, ini banyak yang mengalami obesitas. Ini juga ada keterkaitannya dengan konsumsi pangan jajanan yang tinggi kalori dan juga gula. Dan yang terakhir adalah yang mungkin selama ini kita lihat atau kita anggap baik-baik saja, tapi ternyata mengalami suatu permasalahan gizi, misalnya anemia atau kekurangan zat besi pada masa bayi atau masa rawan-rawan ketika pemberian MPASI, ternyata MPASI yang diberikan adalah minim untuk zat besi hemenya, sehingga si baby atau si anak ini akan kekurangan zat besi. Dan yang tidak kalah banyak juga prevalensinya adalah defisiensi vitamin A dan juga vitamin D. Padahal vitamin A ini kalau misalnya kita rutin melakukan pengecekan minimal di posyandu, pasti kita akan mendapatkan suplementasi ya. Ada 2 biasanya nih, ada yang kapsulnya biru dan juga merah. Nah, ini akan diberikan. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya akar permasalahan gizi ya pada anak-anak. Jadi kenapa sih anak-anak ini bisa mengalami masalah gizi atau kekurangan atau kelebihan? Ternyata ini akar permasalahannya adalah bisa dimulai sejak kehamilan. Nah, di mana ketika eh, dalam kehamilan itu tidak dipersiapkan dengan baik dari segi nutrisinya atau dari segi gizinya, maka si ibu ini akan mengalami risiko kek atau kurang energi kronik. Biasanya ditandai dengan nilai lila yang ada di bawah 23,5 cm. Jadi si ibu tidak memiliki cukup cadangan energi yang juga nantinya bisa dibagi kepada si babynya. Nah, dari kek ini apabila tidak ditangani dengan baik, tentu juga akan meningkatkan angka kematian pada ibu-ibu itu sendiri. Nah, selanjutnya juga biasanya ibu hamil yang kayak ini merupakan permasalahan yang dia multidimensi ya, atau multisosial ya. Jadi pengaruh dari higien dan sanitasi, lalu konsumsi makanan ibu seperti apa, apakah memperoleh suplementasi atau tidak, lalu juga dari permasalahan ekonomi, akses untuk pemenuhan protein hewani, ini juga saling keterkaitan. Dan walaupun hal tersebut juga bisa menjadi faktor, terkadang ketika semua faktor itu terpenuhi, ada satu faktor lain, misalnya apa? Adanya penyakit infeksi, sehingga penyerapan zat gizinya ini akan mengalami penghambatan. Nah, ini akan berangsur terus-menerus, sehingga ketika tidak diintervensi atau tidak diperbaiki secepat mungkin, maka akan beresiko mengalami BBLR atau bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Berapa sih parameternya? Yaitu di bawah 2,5 kg. Nah, kalau bayi BBLR, maka tentu penanganan gizinya lebih intens dibandingkan dengan baby yang dia lahir secara cukup ya untuk kategori berat badannya.
tentu harus ada perawatan khusus, lalu juga harus memenuhi kebutuhan khusus juga untuk mengejar berat badannya dan lain sebagainya. Nah, lalu hal ini pun bila tidak ditangani lagi dengan baik, misalnya tidak ada inisiasi menyusui dini atau mungkin MPASI yang kurang tepat dan pola pengasuhan yang kurang maksimal, maka bisa mengalami resiko ke selanjutnya, yaitu si baby yang akan tumbuh ke balita ini beresiko mengalami kurang energi protein atau tumbuh kembangnya nanti akan terhambat. Awalnya sih akan sedikit, tapi apabila dibiarkan dan tidak segera ditangani dengan baik, maka resikonya bisa underweight, bisa stunting juga. Nah, tentu ini membutuhkan penanganan yang lebih intens lagi. Nanti ketika si balita sudah bertumbuh semakin lama menjadi remaja atau anak usia sekolah, tentu bila konsumsi makanannya yang tidak mencukupi atau kebutuhan gizinya tidak dipenuhi dengan baik, maka bisa mengganggu ke proses tumbuh kembang di fase selanjutnya. Padahal di masa-masa ini, remaja terutama, dia kan ada masa juga untuk pubertas, sehingga akan ada pertumbuhan yang pesat. Tapi kalau misalnya gizinya nggak tepat, tentu juga akan terhambat. Selain itu juga pengaruhnya apa? Pengaruhnya di kecerdasan dan juga produktivitas kerja. Dan hal ini nih akan selalu berputar ya, atau saling berkait. Jadi ini disebut kalau misalnya banyak tenaga kesehatan menyatakan bahwa ini merupakan lingkaran setan dari permasalahan gizi. Dari penanganan semasa kehamilan yang kurang baik, maka tidak ditangani dengan cepat berakibat ke pengejaran yang harus lebih optimal lagi. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi apa sih 1000 hari pertama kehidupan? Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan suatu tindakan yang sebaiknya kita lakukan dalam mempersiapkan kehamilan. Jadi memang sebelum hamil itu sudah disiapkan, walaupun memang 1000 HPK itu dimulai ketika si ibu atau mama mengandung ya. Tapi akan lebih baik ketika itu sudah dimulai ketika mempersiapkan kehamilan. Misalnya apa? Dengan membiasakan konsumsi makanan yang bergizi. Lalu apa? Ditambah dengan makanan yang dapat menunjang tumbuh kembang untuk calon janin. Misalnya sumber asam folat, vitamin E, dan juga protein. Selain itu yang nggak kalah penting adalah konsumsi tablet tambah darah. Nah, di fase-fase ini merupakan fase yang krusial, di mana tumbuh kembang akan selalu berjalan dan kita nggak pengen kan kita miss di salah satu fase ini misalnya, sehingga harus dioptimalkan mulai dari fase hamil, lalu ASI eksklusif, lalu dilanjutkan kembali dengan pemberian MPASI yang adekuat, lalu diteruskan lagi hingga pemberian makanan-makanan yang bergizi hingga di usianya yang 2 tahun. Nanti kalau misalnya 2 tahun bukan berarti kita udah lepas, akan tetapi kita harus sudah mulai membiasakan atau mulai memberikan penerapan makan yang baik pada si kecil, sehingga kedepannya diharapkan dia tidak mengalami berbagai gangguan makan, misalnya si dedek yang picky eater atau suka milih-milih makanan. Oh, saya nggak mau nih kalau nggak makan pakai nugget, saya nggak suka sayur. Nah, hal-hal kayak gini nih bisa dicegah dengan uh, pemberian MPASI yang tepat. Jadi udah digunakan dengan berbagai makanan yang beragam dan bergizi di masa MPASI-nya. Lalu selain itu juga untuk menghindari terjadinya defisiensi, terutama untuk beberapa jenis zat gizi yang mungkin krusial bagi tumbuh kembangnya. Terutama di fase-fase anak-anak itu protein, kalsium, dan vitamin D ini merupakan zat gizi yang paling dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhannya. Lalu selanjutnya di sini, nah ini adalah kebutuhan eh, ibu hamil. Jadi memang 1000 HPK ini dimulai dari fase kehamilan. Jadi kalau misalnya ada yang masih beranggapan atau mengira bahwa ibu hamil itu harus mengkonsumsi makanan 2 kali lipat dari makanan yang dikonsumsi dia semasa belum hamil. Nah, itu kurang tepat ya. Karena apa? Justru nanti si ibu akan mengalami peningkatan berat badan yang berlebih. Kenapa sih obesitas selama kehamilan atau peningkatan berat badan yang terlalu banyak pada ibu hamil ini kurang baik? Yang pertama adalah karena bisa meningkatkan risiko terjadinya diabetes gestasional atau diabetes yang terjadi akibat kehamilan. Lalu yang kedua, nanti si bayi atau si dede ini akan memiliki berat badan
yang berlebihan juga. Nah, misalnya 5 kilo, 6 kilo, sehingga hal ini dapat mempersulit atau uh, menjadi challenge tersendiri saat terjadinya proses persalinan. Nah, selain itu, bayi yang lahir terlalu besar juga, ini dia memiliki resiko hipoglikemia ketika dia dilahirkan. Sehingga hal ini juga membutuhkan penanganan yang khusus ya, terutama penanganan yang ada di rumah sakit. Kenapa? Karena dia selama masa di dalam amnion atau di dalam kandungan itu dia memperoleh nutrisi dalam jumlah yang tinggi atau glukosanya tinggi. Nah, ketika dia lahir, dia akhirnya mengalami hipoglikemi karena dia memperoleh lingkungan baru yang terlalu jauh atau terlalu berbeda dengan lingkungan sebelumnya. Nah, hal ini juga nanti akan menjadi faktor koreksi tersendiri. Nah, kenapa? Karena si baby yang saat lahir mengalami hipoglikemi ketika dia tidak ditangani dengan tepat, maka juga akan mengganggu pertumbuhannya. Ini kita lihat di sini ada kebutuhan ibu hamil di trimester, ini berdasarkan usia ya. Jadi memang untuk ini yang trimester pertama yaitu ada penambahan kalori sebesar 180 kilokalori. Artinya kenapa? Jadi ibu hamil itu bukan akan 2 kali lipat. Kalau misalnya saya ibaratkan dengan nasi, di sini adalah si ibu ketika hamil itu justru membutuhkan makanan sebanyak dengan tambahan 1,5 centong nasi ya, atau cukup ditambah dengan 1 piring nasinya per hari. Itu sudah memenuhi kebutuhan dia dan juga si baby. Jadi tidak perlu mengonsumsi makanan sebanyak 2 kali lipat. Nah, lalu untuk proteinnya tentu ada tambahan, lemak, dan lain sebagainya. Jadi ini bisa ditambahkan, misalnya alternatifnya adalah menambah dengan konsumsi nasi, atau mungkin ditambah dari susu dengan kandungan kalori 180 kilokalori. Biasanya susu UHT sekitar 150 lah, masih oke dikonsumsi sehari sekali. Itu bisa menambah asupan kalori si ibu. Selain itu juga bisa menambah asupan proteinnya. Lalu selanjutnya di sini, nah, sedangkan ini adalah kebutuhan menyusui. Jadi kan namanya fase 1000 HPK, dia itu mulai dari ibu yang hamil, yaitu ketika si baby masih di dalam kandungan, lalu setelah dia lahir, yaitu ketika dia asupan utamanya masih bergantung 100% pada si ibu. Misalnya ketika di sini si ibu harus memberikan ASI ya kepada anaknya di 6 bulan pertamanya. Nah, ini tentu ada kebutuhan tambahan. Jadi memang pada dasarnya kebutuhan selama hamil dan menyusui itu ada peningkatan. Jadi memang untuk strict diet atau mungkin ketika ibu lagi habis melahirkan itu pengen kan memiliki berat badan yang ideal kembali. Nah, di sini yang menjadi challenge atau menjadi hal yang perlu kita perhatikan adalah tidak untuk melakukan diet yang terlalu ketat. Kenapa? Karena dia juga harus memberikan nutrisi atau zat gizi kepada babynya. Nah, ini sama, bukan berarti makannya lebih banyak, tetapi ada tambahan zat gizi. Misalnya di 6 bulan pertama ada tambahan kalori sebanyak 330 kilokalori. 330 kilokalori itu setara dengan 2 centong nasi kurang lebihnya. Protein 20 gram, ditambah 1 potong dada ayam, ukuran 40 sampai 60 gram, dan lain sebagainya. Tentu ini juga ada kebutuhan minum. Nah, minum ini merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi juga ketika sedang fase laktasi atau menyusui. Karena apa? Karena kan komposisi ASI itu sendiri sebagian besar adalah air. Jadi, kalau misalnya sebelum menyusui minumnya 2,5 liter per hari, ketika fase menyusui ditambah 800 di 6 bulan pertama. Jadi sekitar 3.300 atau minimal sekali 3 liter per hari. Nah, lalu ini adalah untuk kebutuhan vitamin dan mineral lainnya. Nah, di sini uh, ada nggak sih yang suka atau mungkin jangankan orang lain ya, saya pun juga terpapar dengan beberapa produk pangan ini yang pernah saya berikan kepada kecil. Tapi kebetulan yang ada di daftar ini nggak ada. Tapi saya pernah memberikan salah satu susu UHT ya untuk anak. Nah, sebagai konsumen tentu kita juga harus memilah dan memilih makanan yang tepat untuk anak. Nah, ketika si anak ini sudah mulai
mengenal makanan-makanan kemasan, dan yang paling sering adalah biasanya susu ya, susu tambahan. Tentu kita harus mengeceknya kembali. Kenapa? Karena kadang kita sering lupa untuk membaca label kemasan pangannya. Kita lihat di sini, ini adalah beberapa contoh susu kemasan, ya walaupun mungkin merek-merek atau brandnya ini sudah disensor, tapi pasti Mama di sini pernah atau bahkan mungkin sering melihat di supermarket atau di toko-toko terkait dengan susunya, susu-susu kemasan ini ya. Nah, kita cek lagi nih, ternyata ini yang paling kecil 110 mili. Nah, ini gulanya 8 gram. 8 gram ini, lalu ini gulanya berapa? 10 gram. Ini setara dengan 2 sendok teh, hampir 2 sendok teh. Kalau ini pas 2 sendok teh. Lalu ini berapa? Ini ukuran kecil juga, gulanya 14 gram, hampir setara 3 sendok teh. Ini untuk merek-merek lainnya. Lalu ini ada lagi berbagai merek lainnya yang ternyata gulanya itu dari yang mungkin ini masih sedikit sampai yang 31 gram. Sebelumnya kita kan sudah tahu sendiri bahwa saat ini Kementerian Kesehatan sedang giat-giatnya mengadakan edukasi kepada masyarakat Indonesia bahwa konsumsi gula harian dalam sehari itu nggak boleh lebih dari 50 gram. Kenapa? Karena kita meneliti kembali bahwa ternyata kasus dan juga prevalensi terjadinya penyakit degeneratif, terutama diabetes mellitus, di Indonesia ini trennya semakin banyak, semakin naik. Nah, salah satu faktor pencetusnya atau faktor penyebabnya di sini adalah konsumsi minuman yang berpemanis. Ini adalah susu ya. Jadi emang ini beneran susu. Nanti kita cek lagi, jangan sampai kita beli klaimnya susu, tapi ternyata gulanya tinggi. Atau mungkin kita bisa membandingkan beberapa merek, lalu kita pilih yang gulanya paling sedikit. Itu akan jauh lebih baik. Nah, selanjutnya di sini selain berbagai macam susu, yang paling sering dikonsumsi oleh anak-anak adalah teh dan juga jus kemasan. Kita cek di sini gulanya 23 gram. Nah, 23 gram ini satu kotak. Gimana kalau misalnya si kecil minumnya sehari 2 kotak? Kan ada 46 gram. Ini hampir setara dengan asupan gula dewasa. Padahal anak-anak itu membutuhkan asupan gula yang tidak setinggi pada orang dewasa, bahkan harus lebih rendah gitu kan. Nah, lalu selanjutnya di sini ada teh kemasan. Nah, di sini teh-teh kemasan ini dia mengandung gula 40 gram satu botol. Sedangkan 40 gram ini kalau dihabiskan sehari, tentu kan asupan gulanya berlebih. Makanya sekarang ini kalau kita lihat anak-anak juga nggak hanya yang kekurangan, tapi yang kelebihan, yang mengalami obesitas ini juga nggak kalah banyaknya jumlahnya. Ya, karena memang kita dipapar atau terpapar juga dengan berbagai macam makanan, minuman yang ada di sekitar kita dengan kandungan GGL atau gula garam dan lemak yang cukup tinggi. Nah, di sini, kenapa sih kita harus membatasi asupan minuman dan juga makanan kemasan yang mengandung gula gitu ya, apalagi gulanya terlalu tinggi. Yang pertama di sini sugar sweetened beverage atau SSB ini dia yang pertama adalah mengandung kalori yang tinggi ya. Jadi dia kan dalam bentuk cairan atau liquid sehingga ketika dikonsumsi atau diminum tentu akan lebih cepat meningkatkan kadar gula darah. Karena apa? Di dalamnya dalam bentuk liquid yang berarti itu glukosa. Yang kedua tentu glycemic load-nya tinggi atau indeks glikemiknya beban glikemiknya juga tinggi sehingga lebih cepat untuk meningkatkan gula darah. Dan kadang mungkin memang benar dalam bentuk fruktosa, tapi kita lihat lagi fruktosanya biasanya dalam bentuk HCFS atau high fructose corn syrup. Jadi dia adalah bentuk yang paling mudah diserap oleh tubuh dan juga meningkatkan kadar gula darah di dalam tubuh. Efeknya apa aja nih? Efeknya terutama kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan, lalu frekuensinya juga sering atau sering kali dikonsumsi oleh si dede atau sering kali diminum oleh anak-anak kita, maka yang pertama paling mudah terjadi adalah peningkatan berat badan. Jadi berat badannya akan terus bertambah yang pada akhirnya berakhir obesitas. Lalu yang
hal yang lain yang nggak pengen kita terjadi yaitu adalah terjadinya resistensi insulin, di mana si insulin ini sudah nggak peka lagi untuk memberikan atau merespon kadar peningkatan maupun penurunan glukosa darah. Dan yang ketiga adalah hal yang ditakutkan juga ketika sering terjadi resistensi insulin, juga akan terjadi disfungsi atau terjadi kerusakan pada sel beta yang ada di pankreas. Sel beta ini dia punya peranan vital untuk memproduksi insulin, sehingga ketika kadar glukosa darah naik atau gula darah naik, nah ini bisa distabilin. Tapi kalau misalnya si sel beta ini rusak di pankreas, tentu dia tidak bisa optimal menjaga kadar gula darah di dalam tubuh. Lalu yang selanjutnya adalah hipertensi. Nah, hipertensi ini juga ada keterkaitannya juga dengan peningkatan glukosa darah yang terlalu tinggi. Ini juga bisa mempengaruhi tekanan darah yang tinggi. Lalu yang keenam ada peningkatan visceral adiposity. Jadi, apa sih visceral adiposity? Jadi, visceral ini merupakan bagian dari sel lemak yang ada di bagian abdomen atau di perut ya. Jadi, sel lemak ini dia akan menutupi organ-organ vital kita atau di bagian depan. Misalnya apa? Misalnya pencernaan, lalu jantung. Nah, si visceral fat ini dia kalau misalnya jumlahnya atau persentasenya semakin meningkat, maka semakin tidak sehat juga. Nah, biasanya visceral fat ini berkaitan dengan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Misalnya apa? Penyakit jantung, stroke, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir terjadinya dislipidemia, jadi kadar lemak dalam darah juga akan meningkat. Jadi sebenarnya kebiasaan konsumsi makanan dan minuman berpemanis ini dia mempengaruhinya banyak. Dia bisa mempengaruhi ke hipertensi juga, bisa juga ke sel lemak. Kenapa? Karena akan terus menimbun. Kalau misalnya kita biarkan atau kita tidak tangani dengan segera, dalam jangka panjang tentu akan mengakibatkan berbagai permasalahan gizi yang umumnya disebut dengan metabolic syndrome. Jadi uh, ditandai dengan peningkatan glukosa darah, lalu juga tekanannya naik, lalu juga diikuti kadar lemak, kolesterol, obesitas, lalu nanti akan berakhir juga dengan diabetes, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Tentu ini adalah jenis-jenis penyakit degeneratif yang tidak kita harapkan. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana kita harus mulai aware terhadap berbagai jenis makanan kemasan yang ada di sekitar kita. Jadi, ketika kita akan memberikan makanan dalam bentuk jajanan atau makanan kemasan kepada si kecil, tentu kita nggak perlu takut ya. Memang makanan dimanapun itu ada ya, yang kandungan gulanya seperti ini, seperti itu, tinggi, atau mungkin mengandung senyawa tertentu, tapi kita harus membiasakan untuk membaca label kemasan pangan. Mungkin di sini mamah-mamah yang memiliki anak usia sekolah dasar bisa mulai diajari untuk membaca label kemasan pangan. Saya ambil contoh di sini adalah satu botol yogurt. Satu botol yogurt ini isinya 250 ml atau setara kurang lebih 1 gelas lah ya. Per satu takaran saji atau per 250 ml ini kita lihat gulanya 26 gram. Artinya gulanya 2,5 sendok makan. Jadi kalau si kecil menghabiskan satu botol ini yang ukurannya 250 ml, tentu gula yang akan masuk ke dalam tubuhnya adalah 26 gram. Nah, ini biasanya yang berbagai varian rasa. Kita mungkin bisa pilih atau mencari alternatif lain, misalnya heavy yogurt atau mungkin yogurt plain yang dia tidak ada penambahan gula yang terlalu tinggi. Selain itu, ketika kita memberikan pangan jajanan atau kemasan kepada si kecil, pastikan juga kita mau cari zat gizi apa nih yang pengen kita berikan lebih banyak. Biasanya yang paling bagus adalah protein. Kenapa? Karena protein kan juga bisa menunjang tumbuh kembangnya. Di sini kita lihat proteinnya satu takaran saji 6 gram. Nah, lalu yang harus kita hindari apa? Yaitu di sini gula, lemak. Kalau lemaknya kebetulan di sini rendah. Dan juga natrium. Nah, ini adalah 3 kandungan gizi yang sebaiknya diminimalisir ketika kita akan berikan kepada si kecil. Nah, lalu kita memasuki fase yang
Selanjutnya yaitu MPASI. Ketika MPASI tentu ada penambahan kebutuhan ya. Jadi seiring dengan meningkatnya usia si kecil, maka dia harus memperoleh makanan dari luar. Di mana nanti semakin meningkatnya usia, terutama kalau udah di atas 1 tahun, 70% asupannya harus dari makanan. Nah, ini juga kita lihat perbandingan kebutuhan energi dan zat gizi mikro, baik vitamin maupun mineral, ketika si anak usianya 6 sampai 8 bulan hingga 9 sampai 11 bulan. Ini ada peningkatan. Untuk vitamin D memang tidak terlalu jauh peningkatannya, dan juga zat besi. Lalu kapan sih si kecil ini boleh diberikan MPASI? Ada 4 prinsip yang harus kita pahami ketika akan memberikan makanan pendamping ASI. Yang pertama tepat waktu, yaitu ketika anak mulai berusia 6 bulan. Nah, pemberian MPASI terlalu dini atau di bawah 6 bulan tidak dianjurkan karena sistem pencernaannya pun belum siap, kecuali memang ada rekomendasi khusus berdasarkan screening dengan dokter anak. Lalu yang kedua, MPASI ini harus adekuat. Adekuat itu apa? Jadi MPASI yang diberikan itu tidak mengandung zat gizi tunggal, misalnya hanya karbohidrat saja. Jadi kalau misalnya ada anggapan atau ada anjuran yang lama digunakan bahwa kalau misalnya MPASI dikasih buah pisang aja, nah itu kurang tepat. Pemberian MPASI dalam 6 bulan atau usia 6 bulan pertama itu boleh dalam bentuk menu yang lengkap. Jadi ada karbonya, ada protein hewani, terutama protein-protein yang punya nilai bioavailabilitas tinggi itu harus banget karena di fase-fase inilah growth spurt dan juga tumbuh kembang optimal harus kita optimalkan juga gitu ya. Lalu ada protein nabati, sayuran, yang kita sering dengar adalah MPASI 4 bintang. Yang ketiga, tentu MPASI ini harus diproses secara aman dan juga higienis. Artinya apa? Harus diproses secara baik atau dimasak secara benar sehingga tidak menimbulkan risiko infeksi maupun diare. Dan yang terakhir adalah diberikan secara responsif. Jadi kapan nih kita tahu bahwa si dede ini udah ada tanda-tanda responsif feeding gitu ya. Jadi ketika kita mendekatkan sendok ke dekat bibirnya atau ke dekat mulutnya, maka dia akan merespon. Misalnya si adik ini akan mangap atau dia akan mengejar sendoknya. Nah, itu berarti dia sudah siap untuk diberi MPASI. Ini adalah kebutuhan energi yang diperoleh dari ASI maupun MPASI. Jadi memang ketika di atas 6 bulan, kebutuhan dari ASI atau susu itu akan semakin sedikit. Dan memang dari MPASI-nya harus dioptimalkan untuk mengejar asupan hariannya. Nah, kalau udah di atas 1 tahun, maka perbandingannya adalah dari ASI sebesar 30% atau sekitar 346 kilokalori, dan dari MPASI sebesar 70% atau sebanyak 746 kilokalori. Nah, ini adalah rekomendasi untuk asupan natrium harian. Jadi kalau misalnya selama ini kita akan memberikan MPASI, boleh nggak sih kita ngasih gula dan juga garam ke menu MPASI kecil gitu ya? Karena kan kita mikirnya takutnya nggak enak gitu. Nah, untuk awal-awal pemberian 6 sampai 1 tahun memang disarankan untuk tidak menambahkan gula dan garam. Hal ini juga untuk mengurangi resiko terjadinya obesitas atau mengurangi potensi untuk si kecil ini nantinya akan lebih ke GTM dan juga picky. Jadi di usia awal-awal itu ketika dia makan lebih ke perkenalkan dia dengan bahan-bahan pangan alami. Jadi dia akan mengonsumsi makanan dalam bentuk whole food ya, yang diproses sesuai dengan tekstur dan juga konsistensinya. Lalu untuk uh, gula seberapa banyak? Nah, kalau gula sendiri boleh ditambahkan ketika di atas usia 1 tahun, yaitu sebanyak apa? Sebanyak maksimal dalam sehari adalah 11,25 gram. Sedangkan di bawah usia 1 tahun tidak boleh diberikan. Lalu untuk asupan natrium bagaimana? Asupan natrium kalau untuk usia 6 bulan memang boleh. Jadi kalau misalnya kita masak nih, kita kasih taburan dikit aja atau kurang dari 1 gram per hari. Nah, lalu ketika di atas usia 1 sampai 3 tahun itu bisa ditambahkan lagi atau maksimal sebanyak 2 gram per hari.
Nah, ini adalah untuk tekstur, frekuensi, dan juga banyaknya makanan yang diberikan kepada kecil ya. Tentu dimulai dengan bubur, lalu terdiri dari 2 sampai 3 kali makan besar, lalu juga ada selingan, dan nanti akan meningkat. Jadi kalau misalnya kita membuat MPASI sendiri, tentu kita lebih bisa untuk mengatur konsistensi dan juga tekstur. Kapan si anak ini mulai naik tekstur, kapan mungkin dia harus turun tekstur, karena mungkin dia sedang mengalami tumbuh gigi. Ini adalah panduan untuk membuat MPASI secara mudah. Jadi ketika anak usia 6 sampai 8 bulan, tentu makanannya sudah sama ya seperti makanan keluarga, tapi memang dibatasi untuk gula garam dan juga teksturnya menyesuaikan kemampuannya waktu itu. Membuat MPASI di rumah itu mudah. Misalnya di sini menggunakan protein hewani dari 1 butir telur atau 50 gram. Nasinya seberapa banyak? 3 sendok makan. Lalu ada buah, ada wortel, maksud saya sayur-sayuran sebanyak 10 gram atau 1 sendok makan dan juga air. Ini bisa diproses dengan cara dimasak di atas panci atau mungkin sekarang sudah banyak slow cooker, jadi bisa kita masukkan ke dalam slow cooker lalu kita tinggal atur tekstur dan konsistensinya. Jadi sumber protein hewani pun juga bukan hanya telur, tapi ada ikan, ada daging sapi, hati ayam, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh ya untuk pemberian makanan di usia 6 sampai 8 bulan. Lalu selanjutnya di usia 9 sampai 11 bulan. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda, tapi di sini kita tambahkan ke jumlah kalori atau energi hariannya dari nasinya. Jadi kalau semula 3 sendok makan, ini kita tambah ke 4 sendok makan. Lalu untuk sayurannya naik dari 10 gram jadi 20 gram. Lemak atau minyak ini bisa diganti juga dengan santan, lalu juga minyak mungkin minyak zaitun, EVO, atau mungkin bahan pangan lainnya. Gunakan bahan pangan lokal yang ada. Jadi bahan pangan untuk MPASI baby itu nggak harus yang impor, tapi kita juga bisa menggunakan bahan-bahan pangan lokal yang ada di sekitar kita. Dan ini adalah contoh makanan untuk anak usia 1 hingga 3 bulan atau 1 sampai 2 tahun, di mana ini adalah asupan untuk sehari ya, sekali, bukan sehari, maksudnya sekali makan. Nah, misalnya dalam sekali makan ada 5 sendok nasi, lalu ada sayuran, dan ada protein hewaninya juga. Lalu meningkat ketika usianya 2 hingga 5 tahun. Tentu jumlah karbohidratnya lebih banyak, lalu sayur-sayurannya juga sudah meningkat sebanyak 50 gram, lalu proteinnya, lemak, dan lain sebagainya. Ini cara mudah sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan si kecil. Jadi si kecil ini kalau kita misalnya sering mikir, ini anak saya sudah cukup nggak ya makannya, atau cukup nggak ya kebutuhan gizinya dalam sehari. Nah, kita pastikan aja bahwa makanan yang kita sediakan sesuai dengan takaran yang ada di slide ini ya. Lalu, eh, kenapa sih kita harus memberikan protein hewani gitu ya pada si kecil gitu? Boleh nggak sih kalau misalnya saya ganti aja kayak tahu dan tempe? Sebenarnya boleh, tapi kita harus telisik kembali ya, atau kita harus pahami kembali bahwa di masa-masa itu si kecil sedang membutuhkan banyak sekali protein dan juga kalsium untuk tumbuh kembangnya. Kenapa di sini harus pangan hewani? Ternyata pangan hewani atau protein hewani ini memiliki nilai bioavailabilitas yang lebih tinggi dibandingkan makanan yang nabati, atau kalau ibarat lebih bagus yang ada di telur dibandingkan tahu dan tempe. Hal ini juga ditunjukkan dengan skor DIAS atau skor digestible indivisible amino acid score, di mana ini sebagian besar yang tinggi adalah protein hewani. Kita lihat di sini ada susu, telur, lalu daging sapi, dada ayam. Nah, ini kualitas proteinnya lebih tinggi dibandingkan misalnya dari eh, kacang-kacangan atau biji-bijian. Nah, ini termasuk kategorinya sedang. Lalu bagaimana dengan seperti makanan pokok dan lain sebagainya? Nah, ini termasuk ke kategori rendah. Jadi memang ketika fase MPASI, mulai dari MPASI sampai fase anak-anak ini harus dipenuhi kebutuhan protein hewaninya.
Nah, jadi sebagai perbandingan, ini adalah kandungan gizi beberapa jenis ikan ya. Jadi kalau kita selama ini ngiranya, oh kalau misalnya harus memberikan makanan pada si baby atau pada anak itu harus ada ikan salmon, tuna. Nah, sebenarnya banyak sekali ikan-ikan lokal atau ikan-ikan yang ada di sekitar kita itu yang ternyata kandungan proteinnya nggak jauh tinggi. Misalnya apa di sini? Kita lihat ini sama-sama 100 gram ya. Ini per 100 gram bahan pangan. Ikan tongkol, ikan kakap ini ternyata proteinnya lebih tinggi dibandingkan salmon. Lalu kita misalnya paling sering dapatnya ikan lele, yang nggak apa-apa. Ikan lele juga proteinnya lumayan kan. Jadi bisa juga diberikan kepada si kecil. Selain itu, oke, demikian yang saya sampaikan. Ini adalah slide terakhir saya yang tadi ya ternyata daftar pangan protein hewani. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Kak Citra. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Coach Holid ya yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Detail sekali ya, Mam, untuk nutrisi-nutrisi penunjang buat anak gitu ya. Sebenarnya kita memang nggak perlu overthinking mengenai pemilihan bahan-bahan pangan untuk menutrisi anak. Kadang-kadang kan karena aku merasa ya, sebagai ibu yang baru melahirkan satu anak, dulu tuh zaman-zaman nyusun FPASI itu overthinking gitu. Maunya nyari proteinnya salmon lah, apa yang memang sebenarnya sulit didapat gitu ya. Dan seperti Coach Holly bilang tadi, sebenarnya pangan-pangan lokal di sekitar kita juga tidak kalah hebatnya nutrisinya gitu ya. Jadi daripada overthinking, bisa diambil dari pangan lokal sekitar. Kalau misalkan di sini pasar banyak ya panganan lokal yang bisa menunjang nutrisi buat anak gitu ya. Intinya nggak usah overthinking lah gitu ya Coach ya. Karena mungkin kita sebagai ibu pernah merasakan juga gitu ya yang namanya overthinking dalam memberikan nutrisi kepada anak gitu. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Dan kalau ada pertanyaan sekitar topik malam hari ini, boleh ya raise hand dari Zoom-nya masing-masing, atau boleh pertanyaannya dituliskan di kolom chat. Seperti tadi ada pertanyaan pertama, aku langsung bacakan saja ya, dari Mbak Humaira. Selamat malam Mbak Humaira. Salam, izin bertanya, jika anak setelah cek darah rutin, kemudian kadar zat besinya kurang, apakah bisa diatasi hanya dengan memberikan makanan prohe saja yang tinggi zat besi, tanpa diberikan obat-obatan? Terima kasih. Silakan Kak Oke, Solid. oke, makasih Mbak Humaira ya. Tentu kalau Yap. misalnya kita udah screening, terutama ambil lab, nah ini yang harus kita aware. Biasanya salah satu penyebab terjadinya BB stuck ya atau BB stres di fase MPASI atau fase anak-anak adalah defisiensi zat besi. Kita taunya dari mana? Kita taunya gini. Jadi kita cross check lagi, kita perbaiki dulu feeding rules, lalu kita cek apakah si dede ini ada tumbuh gigi atau enggak, yang kedua lalu ada infeksi atau enggak. Nah, yang terakhir adalah defisiensi zat besi. Kenapa? Karena ketika terjadi defisiensi zat besi, maka penyerapan zat gizi lainnya nggak optimal, sehingga peningkatan berat badannya pun tidak akan naik gitu ya, atau BB-nya cenderung seret keturun gitu. Kalau misalnya kita udah punya hasil pemeriksaan dari kadar hemoglobin, tentu nggak bisa kalau misalnya hanya dengan dari makanan tinggi zat besi heme atau dari hati ayam dan juga telur. Tentu hal ini harus dibantu dengan suplementasi, suplemen zat besi dalam bentuk drop biasanya untuk baby dan dalam bentuk sirup biasanya untuk anak 2 tahun ya. Tentu juga ini nggak bisa diberikan dalam sesuaikan juga, misalnya cukup sebulan 2 bulan dan ini berdasarkan hasil pemeriksaan HB-nya. Misalnya HB-nya rendah di range berapa gitu, jadi harus diberi suplementasi. Ketika HB-nya udah normal, lalu peningkatan berat badan sudah ada, lalu feeding rules atau makannya udah mulai baik, tentu juga suplementasi zat besinya harus dihentikan. Dan ada catatan tersendiri di mana ketika kita memberikan suplemen zat besi kepada anak, yaitu tidak dalam kondisi si anak ini sakit. Kenapa?
ketika kita memberikan suplemen zat besi dalam ketika si anak sakit, si zat besi ini justru akan menjadi sumber makanan bagi patogen atau bagi virus yang ada di tubuh baby. Akibatnya apa? Akibatnya kalau misalnya si anaknya ini lagi ada infeksi, si virusnya ini semakin membandel gitu ya. Si anaknya malah lebih susah sembuh dari sakitnya. Jadi ketika sakit ini tidak direkomendasikan diberikan secara berbarengan dengan konsumsi obat-obatan atau ketika masih sakit. Tapi kalau misalnya dia nggak ada sakit dan memang BB-nya turun, misalnya turun sebulan, 2 bulan, lalu stuck di situ, tentu ini harus diberikan untuk mengejar ketertinggalan di sebelumnya. Kan kita tadi lihat di grafiknya itu juga bahwa kebutuhan zat besi pada periode-periode si anak usia 6 bulan maupun 1 tahun itu kan tinggi ya, dan beda tipis juga di antara usia 6 sampai 9 bulan dan 9 sampai 12 bulan. Jadi boleh dikonsumsi. Lalu ada catatan lagi nih yang sering lupa. Kita kan sekarang lagi hits atau lagi hype juga terkait dengan sirup yang diberikan kepada anak terkait dengan penyakit gagal ginjal kronik ya. Tentu juga harus kita baca-baca bahwa komposisinya itu pastikan dia yang bebas dari etilen glikol dan dietilen glikol. Karena ada banyak sekali suplemen zat besi yang kita berikan dalam anak, tapi kita kalau misalnya nggak baca atau mungkin walaupun itu sudah direkomendasikan baik dari mungkin nutrisionis maupun dari DSA-nya, tetap kita juga harus baca sendiri itu komposisinya apa, agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita lihat sendiri kan Badan POM juga udah merilis bahkan daftar-daftar sirup, obat maupun suplemen yang dia mengandung cemaran atau menggunakan bahan etilen glikol dan dietilen glikol. Itu baru yang terdaftar, yang belum terdaftar kan kita nggak tahu, karena kan jumlahnya banyak juga yang beredar. Jadi itu lagi, selain kita sering-sering baca label nutrition fact di makanan kemasannya, juga ke suplemennya juga kita harus rajin membaca. Oke, baik. Semoga terjawab ya pertanyaannya Mbak Humaira ya tadi ya. Oke, aman ya Mbak Humaira ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Anis. Halo, selamat malam Mbak Anis. Mana suaranya Mbak Anis? Aku bacakan pertanyaannya ya. Untuk pemberian gula garam awal empasi, saya pernah dengar dari dokter anak ya. Saya pernah dengar dari DSA sendiri kalau itu tidak apa-apa asal sesuai takaran. Ada takarannya. Itu gimana ya? Saya selama ngikutin dokter anak ini sih gula garamnya dikit, nggak nyampe sejumput sendok teh. Sejauh ini anak berat badannya juga sesuai umurnya dan nggak pernah GTM sama sekali. Gimana nih Kak Shalia? Silakan. Boleh memberikan gula garam kalau misalnya benar-benar. Tadi ada tabel. Tadi untuk natrium atau garam itu sendiri memang boleh diberikan pada sejak awal ya, MPASI. Nah, tapi ada takarannya juga, yaitu kalau misalnya untuk 6 bulan pertama atau di awal-awal itu nggak boleh lebih dari 1 gram. Nah, 1 gram itu memang kurang lebih sejumput atau seukuran ujung sendok teh. Atau kalau kita mau ngasih pas lagi masak atau lagi masukin bahan lainnya di slow cooker, nah itu sedikit kali ya. Nih, bentar saya tampilkan kembali slide-nya. Lalu bagaimana untuk anak? Nah, ini penambahan garam ya. Ini bisa dari mulai awal MPASI, tapi kurang dari 1 gram per hari atau kurang lebih 400 miligram natrium. Lalu untuk anak usia 1-3 tahun, itu bisa ditingkatkan 2 gram. Tapi memang ini dikit banget. Mungkin secara aplikasi memang ketika kita memberikan informasi ini ke masyarakat adalah sedikit aja gitu, seujung aja gitu, ditambahkan ketika memasak. Lalu untuk gula bagaimana? Nah, untuk gula memang untuk di bawah 1 tahun itu tidak direkomendasikan. Kalaupun mau, ya sedikit aja, tapi jangan berlebih. Dan di atas 1 tahun itu boleh diberikan dengan total harian itu tidak lebih dari 11,25 gram. Ya kurang lebih 1 sendok makan. Itu udah total dari semuanya. Mungkin dari snacknya juga. Mungkin kita lagi mau bikin snack-snack tertentu. Misalnya mau bikinin si baby puding. Atau mungkin mau bikin
kue-kue tertentu. Nah, itu boleh ditambahkan gula, tapi memang tidak boleh berlebihan, maksimal 11,25 gram. Jadi seperti itu, Kak Citra. Oke, baik. Mbak Anis, semoga terjawab ya pertanyaannya. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali, Mbak Anis? Silakan di-chat ya kalau ada tambahan ya, Mbak Anis. Oke, selanjutnya kita ke Mbak Hanifatus. Halo, selamat malam Mbak Hanif. Boleh silakan unmute? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Teteh. Halo, selamat Selamat malam. malam. Silakan pertanyaannya. Iya, pertanyaannya saya gini. Jadi saya punya bayi usianya 8 bulan. Ketika dia berusia 6 bulan 2 minggu, berat badannya itu 9,5 kilogram. Namun setelah MPASI dan puncaknya adalah minggu-minggu ini sudah 5 hari, itu anak saya tuh mungkin GTM atau bagaimana, tidak nafsu makan. Suka mual-mual gitu kalau ketika makan. Namun kalau misalnya saya makan, itu anak saya tuh cukup antusias gitu, pengen makan. Tapi kalau makanannya dia nggak mau gitu. Dan sekarang anak saya tuh lagi masalah sama ini sih, pencernaannya, diare gitu. Tapi sekarang udah lebih baikan. Saya sedih gitu sih karena berat badan anak saya 1 bulan lebih, mau dua bulan ini nggak naik, malah turun 1 kilogram. Itu mungkin apa ada masalah dengan MPASI yang saya berikan atau bagaimana ya? Terima kasih. Sebaiknya saya tuh bagaimana? Terima kasih. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hanif. Jangan galau-galau Mbak Hanif. Tenang ya. Coba kita dengarkan dari Coach Halim. Bagaimana Coach? Oke, jadi memang kalau misalnya BB turun, itu kita harus cari akar permasalahannya dulu. Akar permasalahan BB turun pada anak itu banyak sebenarnya. Jadi kita selain harus cross check di feeding rules atau pemberian MPASI-nya, cek juga kesehatannya. Misalnya ada penyakit infeksi atau tidak. Yang paling sering bikin BB si kecil ini turun adalah infeksi diare dan juga TB laten. Kenapa saya bilang di sini TB laten? Karena kita nggak melihat si baby atau si kecil ini batuk-batuk, atau kita nggak melihat si dede ini apa sih namanya, kayak menunjukkan gejala-gejala sakit. Yang kita ketahui adalah BB-nya turun. Kenapa? Karena ini adalah pemeriksaan karena merupakan infeksi dari TB laten. Diare TB laten ini adalah masalah yang paling sering bikin BB si kecil turun dan bahkan mungkin stuck. Yang kedua adalah kalau misalnya kita membuat MPASI sendiri di rumah, tentu harus diperhatikan dengan baik hygiene dan sanitasinya gitu ya. Tidak hanya untuk MPASI yang kita buat sendiri, bahkan untuk MPASI yang fortifikasi atau yang instan pun kita juga harus perhatikan kebersihan air yang kita gunakan. Lalu siapa lagi nih, udah kita cross check, adanya udah benar sesuai dengan usianya gitu ya. Yang ketiga adalah kita cek ada tumbuh gigi nggak nih. Nah, si kecil itu suka mogok makan kalau dia lagi tumbuh gigi. Kenapa? Karena banyak sekali yang dia alami itu nggak enak gini. Orang dewasa aja kalau misalnya sakit gigi, jangankan makan, tidur aja nggak enak kan? Mau makan nyut-nyutan. Nah, si baby ini tumbuh gigi di mana dia gusinya itu mulai akan bengkak-bengkak. Nah, si gusi ini nanti akan muncul gigi-gigi baru yang itu prosesnya bikin dia demam, terus dia ngiler terus, dan yang paling sering ya memang gak nafsu makan gitu. Jadi memang sebagai ibu atau sebagai mama kita juga harus fleksibel dalam memberikan tekstur makanannya. Jadi ketika dia yang seharusnya usia 9 bulan mungkin bubur saring atau enggak tim, kalau memang anaknya cepat naik teksturnya, kita turunkan lagi nih teksturnya. Sekiranya si baby itu mau nelen makanan. Nah, yang penting asupannya terjaga dulu. Nanti kalau misalnya GTM dari tumbuh giginya udah teratasi, jadi kita mulai kembali ke makanan yang sesuai dengan usianya. Jadi emang harus fleksibel juga. Naik turun tekstur nggak masalah, yang penting asupan gizinya terpenuhi dengan baik. Seperti itu. Dan jalan terakhir adalah ketika semua udah
kita lakukan, tapi ternyata masih terjadi lagi gini, sebaiknya nggak lebih dari 2 bulan atau 2 kali ya. Jadi kalau misalnya di bulan pertama BB-nya nggak naik, bulan kedua nggak naik lagi atau bahkan turun, sebaiknya segera dibawa ke dokter spesialis anak. Jadi nanti akan dilakukan pemeriksaan apakah ada defisiensi, kan kita nggak bisa untuk periksa sendiri apakah hemoglobinnya rendah atau enggak, itu kita nggak bisa ngira-ngira gitu, tentu harus ada pemeriksaan. Jadi harus segera ditangani. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak ditangani, tentu kan sayang, nanti terjadi growth filtering. Jadi seharusnya lebih bisa optimal, ya jadi kurang optimal kayak gitu. Seperti itu Kak Citra. Oke, baik. Mbak Hanif, gimana pertanyaannya? Semoga terjawab ya dari Coach Olive. Nggak usah galau-galau ya. Ya, Mam, ini ada pertanyaan lagi. Iya, Kan silakan. gini, ya. Anak saya tuh setelah MPASI, kan sebelum MPASI tuh anak saya tuh kalau BAB tuh kan 1 atau 2 kali sehari ya. Tapi setelah MPASI tuh anak saya tuh kalau pup tuh lebih seringnya tuh 3 kali sehari. Itu apakah normal atau tidak ya? Mungkin apakah itu juga yang membuat BB anak saya ini bermasalah? Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Coach. Benar, jadi salah satu faktor yang terjadi, jadi memang ketika frekuensi buang air besarnya itu terlalu sering, sehingga mengalami diare. Kalau diare, tentu kekurangan, selain cairan juga kekurangan asupan gizi. Jadi secara perlahan berat badannya akan mengalami penurunan. Nah, makanya kenapa kita harus menuntaskan diarenya itu sendiri. Kalau diare biasanya akan lebih direkomendasikan untuk konsumsi makanan atau suplemen probiotik dan juga zinc. Nah, seberapa banyak dosisnya tentu harus ada pemeriksaan juga. Tapi kalau misalnya diarenya sekarang udah membaik, kita perhatikan lagi dan kita berikan makanan lagi bertahap, pelan-pelan aja. Yang penting si kecil mau mengonsumsi makanan. Selain itu juga jangan lupa karena ketika usia 8 bulan, 9 bulan itu asupannya juga masih ada dari ASI atau susu ya. Jadi kalau misalnya dari makanan nggak kekejar, mungkin ASINya ditingkatkan sambil tetap diberikan makanan. Jadi jangan sampai dia bergantung gitu ya, karena semakin besar atau semakin bertambahnya usia, asupannya itu sudah nggak bisa kalau misalnya hanya diperoleh dari ASI. Jadi tetap makanannya ini harus optimal. Oke, baik. Gimana nih, Mam Hanif? Semoga terjawab ya kegalauannya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Kita wajar ya sebagai seorang ibu yang memikirkan nutrisi yang baik gitu. Gimana caranya untuk memenuhi nutrisi yang baik buat anak? Ada kalanya kita banyak berpikir atau galau nih, anak apa ya masalahnya? Kenapa nggak mau makan? Kenapa jadi GTM gitu ya? Wajar kayaknya ya, semua ibu mengalaminya gitu ya. Oke deh, ini ada pertanyaan lain dari Mbak Siti. Selamat malam Mbak Siti. Izin mau bertanya, sebelumnya waktu bayiku belum 6 bulan, dokter diagnosa sugar bug dan disarankan untuk ganti sufor ke lactose free. Untuk saat ini, bayi sudah masuk empasi untuk makanan sendiri. Apakah ada menu khusus atau tidak ya, Coach? Bayi saat ini masih ASI dan bantu sufor. Silakan, Coach. Oke. Jadi emang sih beberapa bayi atau baby, terutama di Asia itu ada intoleransi laktosa. Karena kita memang tidak dibiasakan untuk mengonsumsi protein hewani dari sapi sejak kecil. Dari mungkin jangan ke babynya dulu deh, kitanya, ke generasi di atas kita, misalnya neneknya atau nanti buyutnya. Karena tidak terpapar dengan susu sapi, sehingga resiko laktos intoleransi itu juga bisa terjadi atau diturunkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu bisa, yang pertama dilakukan adalah mengganti ya, kalau misalnya susu formulanya sebelumnya pakai yang dari sapi atau ada laktosanya, harus diganti yang soya atau lactose free. Banyak sih beberapa merek, tapi saya sarankan di sini ketika si baby atau si dede ini udah cocok dengan satu jenis super, sebaiknya tidak diganti-ganti karena nanti akan menimbulkan resiko diare dan juga sembelit. Jadi si pencernaan baby ini
harus istilahnya dipaksa buat adaptasi gonta-ganti. Ini nggak baik juga. Jadi kalau udah cocok, udah itu aja. Jangan diganti-ganti lagi. Lalu untuk MPASI-nya bagaimana? Untuk MPASI-nya tentu harus dihindari yang sumber-sumber laktosa. Misalnya, kalau misalnya kita mau bikin bubur baby di usia 6 bulan, kadang kita ada yang mau menambahkan keju khusus MPASI gitu kan. Tentu jangan diberikan, karena kan keju ini juga produk turunan dari sapi ya, yang mengandung laktosa, sehingga nanti justru meningkatkan risiko laktos intoleransi kecil juga. Nanti ada gangguan di sistem pencernaannya. Jadi MPASI-nya sama seperti anak pada umumnya, namun untuk bahan pangan yang mengandung laktosa sebaiknya dibatasi dulu. Misalnya keju, nanti agak gedean dibatasi juga untuk yogurtnya. Mungkin kalau udah gede lagi baru dilatih pelan-pelan. Jadi biar enzim laktase yang ada di sistem pencernaannya itu mulai meningkat, mulai beradaptasi dengan produk-produk hewani dari sapi seperti itu. Oke, baik. Jadi harus pelan-pelan mengenalkan gitu ya, Coach Olive ya. Bukan berarti kalau sudah didiagnosa sugar bug, sepanjang hidupnya tidak bisa mencicipi, tidak bisa mencicipi pangan yang berlaktosa gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Siti pertanyaannya. Apakah sudah terjawab dengan baik? Semoga bisa terjawab dengan baik ya Mbak Siti ya. Baik, buat teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Nih, mumpung lagi ada ahli nutrisi kita, jadi silakan untuk hal-hal yang terkait nutrisi untuk anak, boleh ditanyakan. Iya, sama-sama Mbak Siti. Baik, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, sekali lagi nih mau aku ingetin teman-teman semua yang di sini, boleh cek lagi di kolom chat ya. Aku mengirimkan kembali special offer spesial buat teman-teman yang mau join Listfit. Udah aku share ya di kolom chat. Jadi boleh di-save supaya informasinya bisa teman-teman terima dengan baik. Semua teman-teman yang daftar untuk event ini sudah entitled, sudah bisa mendapatkan diskon 5% ya untuk pendaftaran Listfit kalau misalkan teman-teman tertarik untuk menjadi member. Dan bisa juga dapat diskon 20%. Nah, untuk detailnya silahkan cek di kolom chat ya teman-teman. Dan untuk link pendaftarannya boleh aku share lagi teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang memerlukannya. Nah. Oke, boleh dicek semuanya ya, teman-teman di kolom chat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, aku hitung nih, sampai 5 nih. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Oke. Oke, teman-teman, kalau misalkan tidak ada pertanyaan yang lain, sebelum kita menutup sesi malam hari ini, besok ada sesi Zumba Mom and Kids ya bersama Coach Niken di jam 9 pagi. Jadi buat ibu-ibu, buat mami-mami semua yang ada di sini yang mau berjoget Zumba bersama si kecil sambil berkeringat, sambil melakukan aktivitas yang menyenangkan dan bonding yang baik bersama si kecil, boleh ikutan ya di sesi Zumba Mom and Kids besok pagi. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi webinarnya, boleh kita berfoto bersama dulu ya. Mami-mami semuanya di sini yang misalkan mau on cam, boleh banget. On cam yuk, supaya bisa ke foto. Oke, halo Mbak Nani, Mbak Lili. Terima kasih sudah on cam, Mbak Hanif juga. Udah on cam semuanya, Kak Citra. Mungkin ada beberapa yang masih beraktivitas ya, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Oke, on cam aja dihitung ya. dari Mbak Rizka ya. Siap. Oh, masih ada. Oh iya, halo Mbak Rana. Terima kasih. Oke, sekarang ya. Yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh? Boleh. Oke. 1, 2, 3.
Oke, makasih. Oke, Mami-Mami semua, terima kasih banyak ya. Webinar kali ini nanti akan saya share kembali linknya supaya teman-teman juga bisa menyimak kembali. Nanti pokoknya follow aja di Instagram @lisfit_camp. Nanti linknya akan kita share di story. Oke, selamat malam. Stay fit with Lisfit. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih banyak. Malam, makasih juga Kak Citra. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih.